Kamu jadi orang Indonesia, perkuat timnas Indonesia, saya bayar kamu berapa miliar untuk traveling untuk ikut turnamen. Naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas? Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Saya nggak anti diaspora, saya nggak anti naturalisasi, tapi naturalisasi itu program jangka pendek. 8 Rising Star eligible dinaturalisasi timnas Indonesia jelang lakoni laga di FIFA Series 2026. Yang harus lu lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Pelatih timnas rutin memantau langsung Super League 2025-2026. Hal ini untuk melihat bagaimana pemain-pemain terutama dengan label timnas tampil untuk klubnya. Sebagai juru taktik yang baru bergabung, tentu butuh banyak pandangan untuk mendapatkan komposisi terbaik. Selain itu, masih banyak tugas yang akan dikerjakan sebelum pemanggilan pemain perdana pada bulan Maret nanti. Hertman menjelaskan bahwa saat ini masih akan melihat secara keseluruhan. Menariknya, dia sudah mengincar 2 nama, yakni Hoki Caraka, Persita Tangerang, dan Doni Tri, Persija. Hoki sendiri cukup tajam dengan kontribusi 3 gol dan 1 assist dari 16 laga. Pemain muda jadi modal penting bagi skuad Garuda, terutama untuk jangka panjang. Tidak hanya melatih, tetapi dia ingin ada pondasi kuat yang dibangun di timnas. Saya mencari pemain dengan banyak hal. Saya ingin melihat pemain-pemain muda seperti Hoki, Caraka, Doni, Tri Pamungkas. Pemain seperti itu yang ingin saya lihat bagaimana masa depan mereka nantinya, kata John Hertman. Kesempatan tentu terbuka lebar untuk semua pemain sebelum pemusatan latihan timnas Indonesia. Liga yang masih berjalan membuat mereka bisa unjuk gigi sambil tim pelatih menentukan pilihan. Khusus untuk momen ini, dia akan melihat dengan baik nama-nama yang berpeluang mendapatkan kesempatan. Seperti apa mereka ketika diuji di lingkungan timnas Indonesia. Lalu, melihat beberapa pemain senior, apa yang masih mereka miliki, apa yang bisa mereka tawarkan, ujarnya. Kerja Hertman tahun ini sudah cukup padat, karena beberapa agenda sudah menunggu. Terdekat ada FIFA Series pada bulan Maret nanti yang jadi ajang untuk memamerkan komposisi perdana. Selanjutnya ada ASEAN Cup yang sebelumnya bernama Piala AFF, menjadi ajang bergengsi untuk timnas dan harus dimanfaatkan dengan baik. Dia ingin mereka memiliki tim yang kuat dan terus diuji selama setahun ini. Seperti yang saya katakan, di tahun ini kita punya FIFA Series pada Maret. Lalu Anda pindah ke Hyundai Cup Piala AFF, kedalaman skuad kami akan diuji, katanya. Media Vietnam secara mengejutkan menyoroti langkah baru timnas Indonesia di bawah komando pelatih anyar John Hertman. Mereka menilai pernyataan terbuka Hertman soal pemain kelahiran Indonesia di luar negeri sebagai sinyal kuat bahwa Garuda berpotensi menambah 3 pemain naturalisasi berkualitas tinggi dalam proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Sorotan itu muncul tak lama setelah John Hertman diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ambisinya untuk mengakselerasi kemajuan sepak bola nasional saat bertemu dengan legenda sepak bola dunia, Zinedine Zidane. Pertemuan yang berlangsung di sela rangkaian World Economic Forum di Davos, Swiss tersebut menjadi momentum bagi kepala negara untuk mendiskusikan masa depan timnas Indonesia. Dalam pertemuan sekitar 45 menit itu, Presiden Prabowo menyampaikan keinginan besarnya untuk terus memajukan sepak bola tanah air dan timnas. Ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan resminya dikutip dari Antara, Minggu 25 Januari 2026. Dalam diskusi santai namun mendalam tersebut, Prabowo memaparkan rencana strategis pembangunan infrastruktur olahraga di tanah air. Salah satunya adalah target agar setiap sekolah baru yang dibangun memiliki fasilitas lapangan sepak bola yang dapat diakses oleh siswa maupun anak-anak di lingkungan sekitar. Tak hanya soal infrastruktur, Prabowo secara khusus meminta pandangan teknis dari peraih trofi Piala Dunia 1998 tersebut mengenai sistem pembinaan usia dini. Ia berharap masukan dari Zidane dapat menjadi referensi bagi pertumbuhan sepak bola Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional. Presiden Prabowo juga meminta masukan dan saran sang maestro Zidane terhadap perkembangan sepak bola nasional. Tambah Teddy.
Pertemuan ini terjadi setelah Prabowo memberikan pidato kunci yang memukau di hadapan para pemimpin global mengenai konsep Prabowonomics. Strategi ekonomi inklusif tersebut menekankan pada penguatan sumber daya manusia, termasuk melalui program makan bergizi gratis, serta hilirisasi industri untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kehadiran Prabowo di Davos tahun ini menandai kembalinya kepemimpinan Indonesia di panggung ekonomi dunia setelah absen selama 1 dekade. Dengan mempromosikan peran Badan Pengelola Investasi Danantara, Prabowo menegaskan komitmen RI sebagai mitra strategis global yang mandiri dan berdaya saing. Dalam kesempatan tersebut, Hertman menyampaikan pesan tegas bahwa pintu tim nasional tetap terbuka bagi pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama mereka yang terbiasa bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Menurut Hertman, ambisi besar tidak bisa dibangun dengan cara biasa. Ia menegaskan filosofi yang selalu ia pegang sepanjang karir kepelatihannya. Jika Anda ingin melangkah jauh, Anda membutuhkan pemain kelas 1 dan 2, yaitu mereka yang terbiasa dengan tekanan liga-liga top. Pernyataan itu dipandang sebagai fondasi penting dalam mimpi Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2030, sekaligus mengindikasikan bahwa jalur naturalisasi masih menjadi bagian strategis dalam rencana jangka panjang. Menanggapi pernyataan tersebut, media Vietnam Teh Thao 247 langsung mengaitkannya dengan 3 nama pemain keturunan yang dinilai bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia. Indonesia membuka pintunya untuk 3 superstar naturalisasi lagi, termasuk mantan anak didik Mourinho, tulis Teh Thao 247. Nama pertama yang disorot adalah Jadon Oosterwolde. Bek kelahiran 2001 itu saat ini memperkuat Fenerbahce dan dikenal memiliki pengalaman panjang di Eropa. Oosterwolde mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi FC Twente, sempat bermain di Italia, lalu berkembang pesat di Liga Turki. Dengan hampir 90 penampilan bersama Fenerbahce di berbagai kompetisi, Oosterwolde dinilai matang secara fisik dan mental. Ia memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname, serta pernah menyampaikan pernyataan yang kini kembali ramai diperbincangkan. Saya tidak pernah menolak Indonesia, hanya saja waktunya belum tepat. Keunggulan Oosterwolde terletak pada fleksibilitasnya. Ia mampu bermain sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan, atribut yang sangat cocok dengan sepak bola modern dan kebutuhan taktik timnas. Nama kedua yang disorot media Vietnam. Nama kedua adalah Tristan Goyer. Pemain muda ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Goyer dikenal sebagai pemain serbabisa yang mampu mengisi berbagai posisi di lini belakang maupun lini tengah. Kemampuannya beradaptasi di beberapa peran membuat Goyer dinilai ideal untuk menambah kedalaman skuad, terutama jika Indonesia mengandalkan formasi 3 atau 5 bek seperti yang kerap digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Nama ketiga yang masuk radar. Kasus ketiga adalah Jensen Schild, seorang bek muda dengan tinggi hampir 2 meter yang saat ini dipinjamkan ke Sunderland dan VfL Wolfsburg. Bek muda ini memiliki kakek dari Ambon dan dibesarkan dalam sistem akademi PSV sebelum berkarir di Inggris. Schild mulai mencuri perhatian ketika tampil reguler dan menunjukkan performa solid, terutama dalam duel udara dan tackle. Dengan postur hampir 2 meter, Schild menawarkan keunggulan fisik yang selama ini kerap menjadi kelemahan timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan Asia dengan kekuatan udara. Jika ketiga pemain tersebut benar-benar menyelesaikan proses naturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan peningkatan signifikan dari sisi fisik, pengalaman, dan kedalaman skuad. Langkah ini dinilai sebagai sinyal jelas bahwa Garuda tak lagi sekedar ingin bersaing di Asia Tenggara, melainkan mulai menatap level Asia, bahkan dunia. Di bawah arahan John Hertman, strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun tim nasional dengan standar internasional. Kini, publik hanya tinggal menunggu, apakah wacana yang disorot media Vietnam ini akan benar-benar terwujud dalam waktu dekat? Tapi tolong jangan pecahkan tim nasional. Tiap ada turnamen selalu minta persetujuan dari kami setuju. Saya tengok juga Indonesia ni, kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia, oh dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. 8 rising star eligible dinaturalisasi timnas Indonesia jelang lakoni laga di FIFA Series 2026.
kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya kalau kita gagal. Nih, Satu bahkan sudah punya caps Liga Eropa. Laga FIFA Series 2026 bakal berlangsung pada 23 sampai dengan 31 Maret 2026. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan 3 negara dengan wadah federasi yang berbeda, satu sama lain. Ketiga negara yang bakal jadi lawan Timnas Indonesia diantaranya Bulgaria, 88, Kepulauan Solomon, peringkat ke-152, dan Saint Kitts dan Nevis, 154. Di sisi lain, pelatih anyar Timnas Indonesia asal Inggris, John Herdman, yang dikenal ahli negosiator pemain naturalisasi, bisa melirik nama-nama prospek panjang untuk dinaturalisasi. Satu di antaranya bahkan sudah memiliki caps bermain di ajang bergengsi antar klub di Eropa kedua, yakni Liga Eropa atau Europa. 1. Matthijs de Vries, RW. Winger kanan FC Utrecht U17, Matthijs de Vries, diketahui memiliki kedekatan dengan agen pencari bakat pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia, yakni Fardy Bahdim. Di mana, setahun lalu, Fardy Bahdim terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Matthijs de Vries. Fardy Bahdim mengunggah kebersamaannya dengan bocah berusia 17 tahun itu pada Instagram pribadinya, Senin, 27/1/2025. Dalam caption tertera di unggahan kolaborasi tersebut, Miles Matthijs de Vries menuliskan rasa bahagianya bisa bergabung dengan agensi di bawah naungan Fardy Bahdim. Dia memang terkenal menjadi sosok pelatih sekaligus motivator yang ulung. Hal ini akan coba dilakukan dalam pendekatan bersama Timnas Indonesia. Momentumnya tentu tepat karena Timnas baru saja gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum banyak bicara tentang taktikal, mental pemain harus lebih dahulu dibentuk dan ruang ganti kembali diambil alih. Perlahan pelatih bisa memberikan arahan tepat dan tentu membawa Timnas ke jalur yang benar. Herdman menjelaskan bahwa pola pikir pionir harus menjadi modal semua pemain. Menurutnya, manusia selalu memiliki keinginan menjadi yang pertama dalam segala hal. Ini menjadi modal penting agar mereka selalu berusaha dan mendapatkan hasil yang pantas dalam setiap pengorbanan. Saya pikir sebagai titik awal, itu adalah mindset pionir. Saya pikir kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama dalam sesuatu. Konsep pionir menjadi bekal yang penting terutama bagi pemain Timnas. Mereka harus memiliki gambaran untuk menatap Piala Dunia, bahkan Olimpiade. Meski banyak pihak yang meragukan, menjadi orang pertama memang memiliki beban tidak mudah, dan ini dia tekankan semua yang ada di dalam tim. Menjadi orang pertama di keluarga Anda yang meraih Piala Dunia atau lolos ke Olimpiade. Konsep ini, bahwa nama keluarga saya belum pernah mencapai hal-hal tersebut sebelumnya, telah menjadi motivator besar. Kemudian saya proyeksikan hal itu kepada orang-orang yang saya bawa saya bersama, baik itu pemain maupun staf, ujarnya. Di Timnas Indonesia, semua pemain harus memiliki mimpi untuk bisa menembus semua rintangan. Misi utama tentu untuk bisa mengejar Piala Dunia, dan selanjutnya yakin mengalahkan tim-tim kuat seperti Jepang dan Eropa. Tentunya, ini butuh proses dan banyak tahap yang harus dilewati untuk ada di tahap tersebut. Menjadi orang pertama yang meraih medali berturut-turut di Olimpiade. Menjadi orang pertama yang mengalahkan Amerika Serikat, menjadi orang pertama di Indonesia yang mengalahkan Jepang, mengalahkan lawan Eropa, dan lolos ke Piala Dunia, kata Herdman. Herdman yakin motivasi yang tumbuh dari dalam diri memiliki dampak yang besar. Manusia tentu ingin membuktikan diri dan keluar dari pandangan miring dari sekitar. Ini yang membuat mereka memiliki peluang untuk membuat kejutan. Pola pikir pionir ini dalam menembus batas baru telah sangat membantu saya, karena secara alami, manusia ingin menjadi yang pertama dalam hal-hal tertentu. Mereka ingin menjadi pionir, tetapi terjebak dalam pola pikir melakukan hal-hal yang sama berulang kali. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan respons positif. Ini mengenai keputusan pemain diaspora Timnas Indonesia yang berkarir di BRI Super League 2025. Per 66. Salah satu pemain diaspora Timnas Indonesia, Shane Patinama, memilih untuk bermain di BRI Super League. Bek berusia 27 tahun itu meninggalkan klub Thailand, Buriram United. Patinama bergabung dengan Persija Jakarta. Ia menandatangani kontrak selama 2,5 musim bersama Macan Kemayoran, plus opsi perpanjangan kontrak. Saya pikir itu penting.
Saya pikir penting bahwa kita bisa mengakses pemain kita dari Eropa yang memberikan tampilan, rasa, dan standar yang berbeda. Ujar Hartman kepada wartawan. Adaptasi terhadap iklim tropis yang ekstrim memungkinkan para pemain diaspora untuk menyelaraskan ketahanan fisik. Dengan berlatih secara rutin dalam kondisi panas dan lembab, para pemain ini dapat menghilangkan kendala kebugaran yang sering muncul akibat perbedaan cuaca. Tetapi bagi para pemain, penting untuk terbiasa dengan kondisi di sini. Kondisi di sini sangat unik, panasnya, kelembabannya, kata Hartman. Dan saya pikir bagi pemain Eropa untuk berlatih di sini secara konsisten itu sangatlah penting, lanjutnya. Sebelumnya, beberapa pemain diaspora juga memutuskan untuk berkarir di BRI Super League. Mulai dari Jordi Amat, Rafael Struijk, Jens Raven, Tom Haye, dan Eliano Reinders. Tingkat toleransi fisik yang bisa mereka bangun, minggu demi minggu, itu memberi kami kekuatan, dan memberi dalam skuad yang saya pikir kami butuhkan, imbuh Hartman. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah turnamen FIFA Series 2026. Dan akan menjamu 3 tim dari konfederasi berbeda. Skuad Garuda dipastikan satu grup dengan Bulgaria, 88, Kepulauan Solomon, 152, dan Saint Kitts dan Nevis, 154. Turnamen ini direncanakan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SGBK, Jakarta, pada 23–31 Maret 2026. Ajang ini akan menjadi turnamen debut buat John Hartman, yang baru resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 13 Januari 2026. Untuk itu, FIFA Series akan menjadi pertandingan resmi perdana John Hartman menunggangi Timnas Indonesia. Saat ditanya terkait persiapannya untuk menunggangi Timnas Indonesia ini, John Hartman pun mengaku bahwa saat ini ia tengah berjalan mencari pemain baru untuk memperkuat tim merah putih nantinya. Mengenai persiapan, kita semua tahu bahwa sekarang proses scouting sedang berjalan. Ujar John Hartman kepada awak media, termasuk bolasport.com, di Tribrata Hotel Jakarta, Jumat, 23/1/2026. Pelatih yang pernah membawa timnas putri dan putra Kanada lolos ke Piala Dunia tersebut pun berbicara tentang lawan-lawan skuad Garuda. Pelatih asal Inggris tersebut mengaku bahwa ia sudah mengetahui Saint Kitts dan Nevis. Pasalnya, saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Pasalnya, saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Pasalnya, saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis.
Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis.